Pergulatan itu terjadi sampai pukul 20 malam, itu pun terhenti karena Pak Mus terus memanggil mereka untuk makan malam. Kini Keina sedang mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, dibantu oleh Ezra. Kau tidak kelelahan kan, sayang? Tanya Ezra. Keina menggelengkan kepalanya. Aku merasakan perutku sedikit terasa sakit, tapi terkadang juga hilang, ucap Keina, seketika Ezra meletakkan hair dryer itu di meja. Apa jangan-jangan kau kontraksi? Tanya Ezra dengan wajah yang berbinar tapi juga ada sedikit panik. Keina juga berpikir seperti itu, tapi ia masih belum terlalu merasakan kontraksi itu. Seperti yang dikatakan Danu, terkadang itu mau hanya kontraksi palsu. Bagaimana kalau asli? Tanya Ezra. Keina tersenyum tipis. Ya boy akan launching dong. Ezra, kau jangan khawatir. Jika sakitnya sering timbul aku akan mengatakannya kepadamu, ucapnya dengan tangan mengelus pipi Ezra. Ezra meraih tangan Keina di wajahnya, ia mencium tangan itu dengan lembut. Aku mencintaimu, ucap Ezra. Keina tersenyum dengan sangat manis. Aku juga sangat mencintaimu, sahutnya. Mereka saling tersenyum satu sama lain. Keluarga besar sedang makan bersama, ada Radit dan juga Gea di meja makan tersebut. Ini semua atas permintaan Keina untuk makan malam secara bersama-sama. Keina tiada henti menatap Ezra yang sedang makan, ia memerhatikan pria itu makan dengan tatapan intens. Keina mengelus perutnya sambil menatap sang suami yang sedang menyajikan makan untuknya. Mau aku suapin? Tanya Ezra. Keina mengangguk dengan senyum lebarnya. Dengan telaten Ezra menyuapi Keina, mata Keina tiada henti menatap Ezra terus-menerus. Kenapa kau terus memerhatikanku begitu? Tanya Ezra. Tidak biasanya Keina seperti ini. Aku sedang menikmati ketampanan suamiku, dan aku ingin memandang wajahmu terus-menerus, jawabnya. Air mata Keina mengalir tanpa diminta. Ezra panik, seketika ia menyeka air mata Keina dengan tangannya. Aku ingin melihatmu terus-menerus Ezra, aku tidak mau kau pergi dariku, ucapnya dengan tangisnya yang kencang. Bahkan seluruh orang yang ada menatap Keina dengan senyum tipis mereka. Ezra memeluk Keina, mengelus punggung belakang wanita itu dengan lembut. Aku tidak akan kemana-mana, aku akan selalu ada bersamamu. Ucap Ezra. Keina memeluk Ezra erat-erat, mencium aroma tubuh pria yang sangat dicintainya itu dengan dalam-dalam. Keina terus menangis dan terus mengatakan tidak ingin ditinggalkan oleh Ezra sedikit pun. Kini Keina sudah tertidur di kamarnya. Ezra keluar dari kamar karena ia sudah sangat haus. Bagaimana tidak, Keina terus menahannya untuk jangan meninggalkannya seorang diri. Ezra mengambil minum di dapur, lalu duduk di ruang tengah bersama Renata dan Rose. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Keina, Ibu? Tanya Ezra kepada Renata. Rose tersenyum kecil mendengar pertanyaan putranya. Keina sedang overthinking, nak, ibu hamil akan seperti itu jika dekat dengan masa persalinannya. Dan sebagai suami, kesabaranmu harus ekstra saat istrimu sedang seperti itu, jelas Renata. Ezra mengangguk mengerti dengan apa yang dijelaskan sang ibu mertua. Saat Ezra ingin bertanya lagi, Keina sudah datang ke arahnya dengan menangis kencang seperti anak kecil yang ditinggal ibunya. Ezra, lirihnya, Ezra sampai terpelongo melihat Keina seperti itu. Sayang, Ezra bangkit dari duduknya, ia memeluk Keina erat agar tangisnya mereda. Tapi yang ada tangis Keina semakin kencang, membuat Renata dan Rose tertawa kecil. Kenapa kau meninggalkanku? Tanya Keina dengan wajah penuh amarah, entah kemana wajah menyedihkannya tadi. Seketika berubah menjadi wajah penuh amarah, membuat Ezra menjadi takut saja. Aku tadi mengambil minum, sayang. Dan setelah itu aku duduk bersama Ibu Renata dan juga Mama, jawabnya. Keina menatapnya tajam. Kau bohong, teriaknya, aku sudah mengatakan kepadamu, untuk jangan pergi dariku. Tetap temani aku, tapi kau malah pergi, kau jahat. Teriaknya, sepertinya Keina benar-benar emosi sekarang. Sayang, aku, sudah cukup. Kau kira aku tidak ketakutan saat melihatmu tidak ada di sampingku? Kau kira aku tidak takut jika kau meninggalkanku dan pergi bersama Calista? Tanyanya dengan penuh amarah, seketika Ezra sedikit terperanjat kala Keina mengatakan nama wanita ular itu lagi. Calista, kenapa kau bawa nama dia, sayang? Tanya Ezra dengan lembut. Keina menatap Ezra dengan tajam, mimpinya tadi seperti nyata baginya.
Aku bermimpi tadi, kau kembali bersama dengan Calista, dan meninggalkan aku dengan Boy di hutan, jelasnya, seketika Ezra tertawa. Begitu pula Renata dan Ross. Itu hanya mimpi sayang, aku tidak akan pergi darimu sedikitpun. Tidak karena wanita itu Calista, tapi itu berlaku untuk semua wanita di dunia ini, ucapnya. Keina menatap Ezra intens. Air matanya masih mengalir deras, ia benar-benar takut membayangkan hal itu terjadi lagi padanya. Aku benci padamu, teriaknya. Keina berlalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Menutup pintu dengan keras, tak lupa pula juga mengunci pintu itu. Ezra mengejar sang istri, ia tahu Keina sedang menyembunyikan wajahnya yang memerah akibat malu dengan tindakannya sendiri. Sayang, buka pintunya, izinkan aku masuk, pintanya sambil mengetuk pintu itu. Kau tidur di luar. Aku tidak mau berbagi tempat tidur denganmu malam ini. Ezra melemas mendengar sahutan sang istri, hanya karena mimpi tidak jelas sang istri, ia terkena imbasnya sekarang. Ezra melangkah gontai menuju Renata dan Ross yang masih saja menyaksikan drama rumah tangga itu. Ternyata Radit juga menyaksikan itu, entah sejak kapan ia sudah berada di belakang Ross. Loh, sejak kapan kau di sini? Tanya Ross, bukannya menjawab pertanyaan itu. Radit justru berjalan ke arah Ezra untuk menertawakan tuan mudanya itu secara dekat. Ezra menatap tajam Radit, sudah banyak cadangan nyawamu, menertawakanku begitu, hardiknya, seketika Radit menghentikan tawanya. Maaf tuan, ucapnya. Ezra memalingkan wajahnya malas. Ya sudah deh Ezra, kan udah ada Radit yang menemanimu. Mama dan Ibu Renata ingin beristirahat, ucapnya. Dua ibu itu berlalu pergi meninggalkan Radit dan Ezra. Ezra duduk di sofa dengan wajah ditekuk, ia tidak bisa tidur tanpa memeluk Keina. Itu sebabnya aku tidak mau menikah, tuan. Wanita itu selalu saja bersikap aneh dan semaunya, ucap Radit. Ia duduk di sebelah Ezra dengan tangan yang membawa secangkir kopi. Dari mana kau dapatkan kopi itu? Tanyanya. Radit menunjukkan ke arah dapur. Kau hanya membuat kopi itu untuk dirimu sendiri. Untukku mana? Tanya Ezra. Radit yang sedang menyuruput kopi itu dengan nikmat seketika terhenti. Gea, buatkan kopi untuk tuan muda, perintahnya. Ezra memukul bahu asisten gilanya itu. Kau gila, tidak ada Gea di sini. Ada tuan, itu, tunjuknya tepat di belakang televisi, ada Gea yang sedang ingin ke kamarnya. Langkah Gea terhenti kala mendengar perintah dari Radit, ia bergegas pergi ke dapur. Ezra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, menurutnya Radit dan Gea selalu saja timbul secara tiba-tiba. Seperti ada kecocokan tersendiri antar mereka. Tiba-tiba ide brilian muncul di benak Ezra, membayangkannya saja sudah membuatnya tersenyum kecil. Kenapa kau tidak menikah saja dengan Gea? Tanya Ezra, seketika Radit menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Kenapa kau menatapku seperti itu, Tanya Ezra dengan intonasi tinggi, seketika Radit memalingkan wajahnya ke arah cangkir kopinya. Aku hanya akan menikah dengan orang yang aku cintai tuan, aku tidak mau menjalani rumah tangga yang seperti kau jalani dulu itu, ucapnya. Ezra menepuk bahu Radit pelan. Dengar Radit, aku juga dulu berpikir seperti itu. Untuk menemukan cinta yang tepat seperti Keina, aku harus melewati cinta yang seperti Calista. Dan kau tahu, aku juga tidak tahu sejak kapan aku mencintai Keina sedalam ini, sampai rasanya hatiku dan tubuhku ini akan mati jika Keina pergi meninggalkanku, ucapnya. Radit mencerna perkataan Ezra dengan baik. Aku dulu bodoh, selalu menutup mata dengan apa yang dilakukan Calista, dan selalu menyiksa Keina hingga dirinya seperti trauma kepadaku. Kau tahu, cinta seiring waktu itu ada, lanjutnya. Aku tahu tuan, sahut Radit. Melihat wajah asisten pribadinya itu membuat Ezra tidak melanjutkan perkataannya. Tapi kau benar, jangan menjalani hubungan seperti itu. Apapun keputusanmu, aku yakin kau pasti tahu apa yang terbaik dan tidak untukmu, ucap Ezra. Radit mengangguk mantap. Tak lama Gea datang dengan membawa kopi permintaan Radit tadi, ia meletakkan di meja sambil sesekali melirik ke arah Radit yang terus saja melamun menatap lantai. Ezra memerhatikan Gea, ia sangat tahu dengan rasa Gea terhadap Radit. Terima kasih untuk kopinya Gea, dan istirahatlah dengan baik, ucap Ezra. Baik tuan, sahutnya. Gea menunduk hormat kepada Ezra lalu berlalu pergi meninggalkan Ezra dengan Radit.
Ezra menghela napas kasar bersamaan dengan Radit, mereka seperti orang yang paling menderita di dunia ini.